Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu penjelasan kitab Sulam Taufik yang bab akidah. Materi ke-30 ini diambil dari ringkasan penjelasan kitab Sulam Taufik yang dikeluarkan oleh LDNU Kabupaten Kediri, ya. Materi ke-30 yaitu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa nafa'na bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Au azama 'alal kufri fil mustaqbali au 'ala fi'li syai'in fil hali mimma dzukira au taraddada fihi la waswasuhu au ankara suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu au risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi. Kita baca dulu artinya. Atau diantara riddah keyakinan adalah berniat untuk melakukan kekufuran pada masa yang akan datang, atau berniat melakukan kekufuran-kekufuran yang telah disebutkan, atau ragu-ragu untuk melakukannya atau tidak, bukan was-was atau khawatir seseorang, atau mengingkari kesahabatan atau sahabatnya, atau posisi Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai sahabat, atau risalah salah seorang rasul yang telah disepakati kerasulannya. Nah, ini artinya. Kita baca penjelasannya. Di antara riddah keyakinan adalah berniat untuk melakukan kekufuran pada masa yang akan datang. Nah, ini salah satu riddah atau murtad dari keyakinan. Dia punya niat melakukan kekufuran pada masa yang akan datang, ya. Orang yang berniat melakukan kekufuran besok, minggu depan, atau bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, itu udah punya niat untuk mau jadi kafir, ya. Itu menjadi kufur saat itu juga, tidak menunggu sampai datang masa tersebut, ya. Orang yang ragu-ragu dalam melakukan kekufuran dengan mengatakan dalam hati, saya lakukan kekufuran ini atau tidak, saya ini kafir atau tidak, ya, maka saat itu juga dia jatuh pada kekufuran, karena itu ragu-ragu, ya. Orang yang di dalam hatinya ada was-was atau khawatir, was-was itu di bawah ragu, ya, yang berisi kekufuran, tidak menjadi kufur. Jadi dia was-was, ya, was-was saja, belum sampai tadi ragu, aku kafir nggak ya, aku enaknya kafir apa enggak. Nah, itu sudah jatuh pada kekufuran. Tapi kalau masih was-was, itu tidak menjadi kufur, tapi dia harus segera membuang was-was tersebut, ya, agar tidak berubah menjadi ragu-ragu atau syak, ya. Jadi was-was itu tingkatannya di bawah syak atau ragu-ragu. Khotir itu apa? Khotir adalah sesuatu yang hadir dalam hati tanpa dikehendaki dan tanpa mampu ditolak. Jadi sekelebatan ngomong di dalam hati, ya, khotir namanya. Jadi kalau tiba-tiba muncul dalam benak atau apa, ya, itu khatir. Di antara riddah keyakinan adalah mengingkari kesahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya, Abu Bakar itu bukan sahabat. Nah, itu juga termasuk adalah riddah keyakinan. Kenapa kok hanya Abu Bakar misalnya yang disebutkan di sini? Karena kita lihat, karena sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu atau posisi beliau, makom beliau sebagai sahabat, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Para ulama tafsir sepakat bahwa sahib, ya, li sahibihi di situ sahib, ya, dalam ayat tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah kalian tahu dalam peristiwa apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW berkata la tahzan innallaha ma'ana, ketika Abu Bakar menemani Rasulullah SAW, yaitu hijrah ke Madinah. Nah, ini mereka sembunyi di Gua Sur. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dan lain sebagainya. Menangisnya bukan karena takut dikejar, enggak, ya. Karena menangisnya Abu Bakar ini adalah ketika seandainya, ya, kalau mereka ditangkap terus kemudian Rasulullah itu diapa-apakan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu, sahabat Abu Bakar ini tidak berani membayangkan, ya,
bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tetapi Rasulullah tetap menenangkan hati beliau, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, mereka berdua bersembunyi di Gua Sur, ya. Di antara ridah keyakinan adalah mengingkari kerasulan seorang rasul, ya, yang telah disepakati kerasulannya seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Itu yang disebutkan tadi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu rasul yang disepakati kerasulannya, ya. Waspada ajaran Wahabi, ya. Mereka mengingkari kerasulan Nabi Adam. Nah, ini hati-hati bahwa mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Adam. Padahal umat Islam sepakat bahwa beliau adalah manusia pertama, nabi pertama, dan rasul yang pertama. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Ya, sesungguhnya Allah telah istafa itu memilih, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, dan keluarga Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak para nabi, dan di bawahnya keturunannya itu adalah para nabi banyak. Wa alu Imran alal alamin, dan alu Imran ini keluarga Imran, ya, alal alamin, dibandingkan yang lain dari Nabi Adam. Dan ini berarti ini adalah suatu penunjukan bahwa Nabi Adam itu adalah termasuk daripada Rasul, ya. Rasulullah SAW bersabda, ini dari segi hadis kita lihat, wa ma min nabiyyin yauma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lain, kecuali berada di bawah benderaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang mengingkari kenabian Nabi Khidir, ya, itu tidak kufur. Kenapa? Karena kenabian Nabi Khidir diperselisihkan oleh para ulama, tidak disepakati tapi selisih. Sebagian ulama mengatakan beliau adalah nabi, dan sebagian yang lain mengatakan beliau adalah wali, ya. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Nah, ini kita lihat, ya, kalau Nabi Khidir ini masih perselisihan. Selisihnya bagaimana? Karena ada yang menganggap beliau itu nabi, ada yang menganggap bahwa beliau itu adalah wali. Tapi pendapat terkuat adalah beliau adalah nabi. Lanjut materi ke-31, qala al-mu'allifur rahimallahu taala, au jahada harfan mujma'an alaihi minal qur'ani au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu. Ya, termasuk adalah di antara murtad dari sisi keyakinan adalah mengingkari satu huruf yang disepakati sebagai huruf Al-Qur'an, atau menambah satu huruf dalam Al-Quran yang huruf tersebut disepakati bukan bagian dari Al-Quran, dengan keyakinan bahwa huruf tersebut bagian darinya, ya. Penjelasan bagaimana itu artinya? Tadi ini penjelasannya. Di antara ridah keyakinan adalah mengingkari satu huruf dalam Al-Quran. Orang yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran menjadi murtad dengan ketentuan satu, huruf tersebut telah mujma' alaihi, disepakati oleh umat Islam, benar-benar termasuk huruf dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada ayat dia mengingkari satu huruf itu saja, padahal itu sudah kesepakatan bahwa huruf tersebut adalah bagian dari Al-Quran, maka itu menjadi murtad. Yang kedua, orang tersebut mengetahui bahwa huruf tersebut termasuk Al-Quran, ya. Seperti orang yang meyakini kata kul dalam surat Al-Ikhlas itu bukan Al-Quran. Itu contoh, misalnya kul dalam surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, kul itu ada dua huruf di situ, tapi dia mengingkari, dia meyakini bahwa kata kul itu bukan Al-Quran, padahal itu Al-Quran, ya. Di antara ridah keyakinan adalah menambah satu huruf dalam Al-Quran, ya. Orang yang menambah satu huruf dalam Al-Quran menjadi murtad dengan ketentuan satu huruf tersebut mujma' alaihi, disepakati oleh umat Islam, bukan bagian daripada Al-Quran, bukan bagian Al-Quran, tapi dia ngomong itu Al-Quran. Nah ini, ya. Orang tersebut meyakini bahwa huruf tersebut bagian dari Al-Quran karena inat atau ingkar, ya. Orang yang menambah satu huruf dalam Al-Quran bukan karena ingkar, tetapi karena kebodohannya atau untuk menyesuaikan lagu, tidak dihukumi murtad. Jadi kalau misalnya sedang melantunkan ayat suci, kemudian biar lagunya pas ditambah satu huruf, ya,
Tapi karena kebodohannya atau menyesuaikan lagu, bukan murtad tapi berdosa. Ya. Seperti orang bodoh yang membaca surat Al-Ikhlas dengan bacaan berikut untuk menyesuaikan lagu. Ya. Ini ya pokoknya kalau tulisannya di sini ya ditambah wow, kul bukan tapi kul. Nah, kul. Nah, itu ya. Tapi itu adalah apa? Tidak murtad tapi berdosa. Wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Quran untuk membacanya sesuai dengan ketentuan tajwid. Nah, makanya ini pentingnya belajar tajwid, ya, sesuai dengan tajwid, ya, dari segi makhraj dan panjang pendeknya. Dalam belajar Al-Quran harus dilakukan secara talaki, belajar langsung kepada orang yang bersanad dalam baca Al-Quran serta terpercaya atau thiqah. Ya, jangan sembarangan belajar Al-Quran. Kita lanjut ke materi 32, ya. Au kadzdzaba rasulan au naqqasahu au saghara ismahu biqasdi tahkirihi au jawwaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau diantara ridah keyakinan adalah mendustakan seorang rasul atau mensifatinya dengan sifat kurang atau mentasghir namanya dengan tujuan untuk menghinanya atau membuka kemungkinan adanya seorang nabi setelah nabi kita Muhammad SAW. Penjelasannya diantara contoh ridah keyakinan adalah mendustakan dan mensifati seorang rasul dengan sifat yang kurang, sifat yang tidak layak bagi para nabi. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh meyakini Nabi Adam itu seperti kera. Seperti bahwa misalnya asal muasal manusia dalam teori Darwinisme itu adalah dari evolusi dan ketika ras manusia ini ternyata dari kera. Nah, ini kemudian Nabi Adam dari kera. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh meyakini Nabi Ibrahim pernah berbohong dan pernah musyrik, ya. Tidak boleh meyakini Nabi Musa itu keras kepala. Tidak boleh meyakini Nabi Yusuf berkeinginan untuk berzina. Tidak boleh meyakini Nabi Daud membunuh panglimanya untuk merebut istrinya, ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa kisah-kisah yang diselewengkan Israiliyat, ya, itu ada pernyataan-pernyataan seperti ini yang sebenarnya tidak layak untuk para nabi. Selanjutnya tidak boleh meyakini Nabi Ayub sakit dengan penyakit yang menjijikkan serta dibuang oleh masyarakat. Tidak boleh meyakini seperti itu, ya. Tidak boleh meyakini syaitan pernah mengendalikan lisan Rasulullah sehingga mengucapkan pujian terhadap berhala orang-orang musyrik. Nah, ini nanti ada satu peristiwa itu di apa itu, ya, bahwa Rasulullah itu dituduh itu dalam menyampaikan wahyunya dari Jibril alaihissalam. Itu kemudian setan masuk terus dihembuskan kabar bahwa Rasulullah sebelum atau di tengah-tengah membaca ayat itu memuja para berhala. Nah, ini ya, saya lupa peristiwanya tapi nanti kita kupas, ya, kapan-kapan. Di antara contoh ridah keyakinan adalah mentasghir nama seorang nabi dengan tujuan menghina. Tasghir itu bagaimana? Dalam bahasa Arab, ya, mentasghir artinya merubah sebuah kata dengan mengikutkannya pada wazan fu'ailun, ya, seperti Musa menjadi Muwaisa, Isa menjadi Uyaisa. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, jadi kalau misalnya kitabun, ismu tasghirnya kutaibun. Nah, gitu ya. Kutaibun itu ada wazannya atau ya, fu'ailun, wazannya fu'ailun untuk tasghir itu, ya. Nanti kita belajar itu. Mentasghir nama nabi hukumnya dirinci sebagai berikut. Nah, ini ada rinciannya. Apabila bertujuan untuk menghina nabi maka kufur. Apabila bertujuan untuk menunjukkan rasa cinta kepada nabi maka tidak kufur tetapi tetap haram. Di antara contoh ridah keyakinan adalah meyakini adanya kemungkinan Allah menurunkan wahyu kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa saja nanti ada setelah Nabi Muhammad ada nabi lain. Itu juga termasuk ke kekufuran, ya. Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad adalah kufur. Karena mereka meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu ada nabi lain, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Nah, mereka menafsirkan khotaman nabi ini, khotam itu adalah cincin, bukan penutup. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya para ulama sepakat bahwa khotaman nabiin di situ adalah
sebagai nabi terakhir, penutup para nabi. Karena bukan hanya dari ayat situ, kita lihat nanti dari hadis-hadis yang lain, yaitu bahwa Rasulullah sendiri bersabda bahwa tidak ada nabi setelahnya. Jadi kalau kita hanya berpatokan pada ayat Al-Quran, maka bisa jadi ikut alirannya yang tadi mengatakan ada Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita juga Al-Quran juga dengan hadis, maka ini terkunci, pemahaman itu tidak bisa diselewengkan. Nah, kita kan sumber dalam Al-Quran, dalam Islam adalah rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Maka tidak layak kalau kita hanya berpacu atau melihat hanya dari satu sisi, yaitu Al-Quran saja. Nah, ini bisa terjadi diselewengkan penafsirannya seperti yang terjadi pada yang tadi. Maka insya Allah kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.